Ya, itu kuenya Bu. Sebenarnya kue itu bakal bisa tinggi besar, ya, gemuk. Kalau misalkan celahnya kita masak dulu, custardnya kita masak dulu. Ya, tapi kalau custardnya nggak dimasak, dia memang akan cenderung agak cekung ke bawah. Apalagi api yang kita gunakan cukup tinggi. Ya. Bu, yang ini tadi nih bentuknya seperti ini, yang belakang kelihatan ya? Yang bulat seperti ini nanti kita taruh tengah, terus kita tekan-tekan kayak bikin pie. Nggak usah ditimbang. Kalau saya biasanya ukurnya 1 cm. Nah, setebal ini. Ya, kurang lebih 1 sampai 1,5. Tergantung ibu suka yang tebal atau enggak. Kalau yang ibu saya bagikan itu tuh 1,5 cm. Ya. Iya, digulung. Makanya ini nanti kalau ini udah masuk oven, ini saya gulungin, ya. Jadi ibu-ibu di rumah bisa nyimpen dalam kondisi begini. Ini berlaku untuk bikin banana pie, egg tart, Portugis egg tart, kemudian ada pie buah, tapi nggak mau pakai sulit pie, pakainya puff pastry, bisa pakai resep ini. Oke. Ya. Dibuat panjang seperti ini. Kemudian laminating fat-nya kita colek-colek aja. Kenapa kok dicolek-colek? Dia ngerjainnya gampang. Jadi ini ada metode, jadi bikin puff pastry itu atau bikin croissant tidak semuanya laminating fat-nya di roll. Ada yang modelnya diseret-seret. Nah. Oke. Oh, dicolek-colek gini nih, Bu. Ya. Jadi yang ini nggak usah dicolek, yang ini dicolek-colek. Ini metode klasik kalau kita bikin adalah puff pastry, croissant, jenis bolen. Metodenya bolen juga begini. Ya, ini setengah 3/4-nya, Bu. Oke, sudah seperti ini dilipat ya, Bu, lipatan single. Oke. Lihat ya, kalau kita bikin puff pastry ini kebetulan hari ini karena pakai lingga dan ada gulanya, dia lebih lembut, lebih mudah luntur. Jadi ngedieminnya nggak lama-lama. Ini dilipat single sebanyak 3 kali. Kalau adonannya sudah mulai berat, harus diistirahatkan kembali. Oke. Seperti ini. Sip. Oke, ya Bu, diusahakan nggak ada yang keluar-keluar. Jadi hati-hati sekali. Enaknya kalau metode colek-colek itu dia biasanya jarang keluar-keluar. Nih, sisanya masukin lagi ke sini. Nah, ini tinggal diratain aja, Bu. Oke. Seperti ini, semuanya masuk sudah dalam resep. Oke. Full, Bu, kalau ini sisanya berapa banyak? Kalau saya nggak mau pusing, kalau ibu bikin satu resep saya, sisanya kurang lebih di 50 graman, laminating fat-nya kan 160. Di 60-nya masukin yang kedua, tapi ini diratain ke pinggir-pinggir semuanya. Jangan ada sisa. Boleh, silakan. Iya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya metode yang keluar masuk kulkas itu adalah metode yang menggunakan butter. Karena butter itu titik lelehnya itu rendah sekali. Jadi kita nggak mau antara adonan sama si minyaknya itu berpisah. Jadinya nggak oke dan nggak. Jadi nanti hasil akhirnya itu luarnya nggak crunchy, dalamnya nggak lembab. Plus yang paling terakhir adalah penanganannya susah. Jadi buat kita ini yang basicnya adalah di produk yang cepet-cepet aja lah gitu ya. Mendingan pakai yang basicnya nabati. Makanya kita nyebutnya margarin laminating fat, bukan butter laminating fat. Gitu. Kalau mau rasa butternya muncul, mendingan dimasukin ke dalam adonannya tadi yang saya aduk-aduk tadi. Gitu. Pengerjaannya lebih cepat dan tidak perlu suhu yang terlalu dingin. Jadi suhu seperti ini itu. Gitu ya. Jadi kalau kita di rumahnya punyanya yang margarin nggak masalah. Kalau mau enak ya tinggal mix aja. Seperti ini. Itu sudah jelas? Ya. Oke, kalau adonan pakai telur. Jadi kalau kita ngomong tepung zaman dulu, itu kan tepungnya single ya, karakternya hard. Jadi karakternya keras. Kalau tepung yang keras kita pengen bikin soft, dia harus ditambahkan lemak.
Dalam hal ini telur. Nah, telur itu fungsinya bantu lemak sama bantu soft sama bantu volume. Tapi makin kesini tepung-tepung kan udah mulai, jadi nggak perlu pun nggak apa-apa. Gitu. Selain itu juga kopinya jadi lebih. Ya. Oke, sudah seperti ini dilipat kembali. Sudah istirahatkan. Ingat, kalau kita bikin namanya adonan laminat efek wajib air es dari awal supaya si glutennya itu jadi. Kalau kita nggak pakai air es dari awal, biasanya adonannya lembek pasti. Ya, selesai. Ya, pulang ya. Oke. Bu, biar cepat ini saya sekarang bikin isiannya. Ya. Namanya kuning telur, gula pasir, air, tepung ninja, whipped top, santan, garam, vanilla essence, snow bruise langsung jadi satu. Bu, ini santan. Masukin gulanya, masukin tepungnya, masukin whipped topnya biar ada rasa creamy-creamy-nya sedikit. Kemudian saya pakai vanilla bean, Bu. Ini yang seperti ini. Kalau nggak ada, pakai essence vanilla supaya bau telurnya nggak keluar. Oh, boleh banget. Pakai warung boleh. Kok nggak ada ya barangnya di sini? Ya. Oke, ini saya aduk semuanya jadi satu. Oke, diaduk ini. Oh iya Ibu, ingat ya, di resep saya ada kuning telur sama gula itu nggak boleh langsung dicampur, karena nanti kuning telurnya jadi bergerindil. Bahasa saya jadi mateng. Ya, kuning telur sama gula nggak boleh dicampur langsung, harus dipisahkan supaya tidak bergerindil. Oke, ini saya masukkan sini dulu. Ibu nanti kalau mau bikin kue lumpur modern, Ibu pakai kue lumpur kan, di snack selalu ada kue lumpur. Resep saya ini custardnya boleh digunakan, tinggal ditambahkan kentang sebanyak 250 gram. Itu sudah jadi kue lumpur seperti yang ada di Jawa Timur. Ini seperti ini diaduk. Ini resep isian, bahasa sayanya namanya custard. Tadi kan kuning telur, ditambah gula jangan disatuin. Jadi gulanya dikemanain? Gulanya masukin ke santan, masukin ke tepung, masukin ke air. Jadi kuning telurnya baru masuk terakhir. Bisa. Pokoknya jangan dicampur aja. Karena kalau enggak nanti Ibu pas masak dia ada berinil, bau amisnya keluar. Oh gitu. Siap. Kasih Chef. Kalau kue lumpur ini tinggal dikasih kentang 200 gram. Santan ini Sebenarnya boleh lebih, kentang kukus. Sebenarnya boleh lebih Bu, tergantung selera. Boleh 200 gram, maksimum 500 gram dalam satu resep saya. Kentang kukus ya. Itu dapat kue lumpur sultan. Oke, Ibu, ini tinggal diisi, nanti ini kita oven. Oh iya, Ibu kalau teknik oven hati-hati. Kalau Ibu pakai loyang yang seperti ini, berarti api bawahnya tidak perlu terlalu besar. Tapi kalau pakai loyang bahan yang tebal seperti ini, berarti 10 derajat lebih tinggi daripada api atasnya dari yang ini ya. Nah, Bu, ini kebetulan saya punya crumble-nya ada rasa macam-macam, jadi Ibu bisa bikin varian langsung. Oh iya Bu, enaknya ini produk ini dia nggak manis dulu. Jadi buat ibu-ibu yang sudah punya bolu, apalagi bolu gulung ya, kan butuh hiasan, mesti bikin sisa segala macam ribet. Pakai ini aja. Ini nggak terlalu manis, jadi nggak merusak rasa dari si produknya ibu. Red velvet boleh, matcha boleh. Kalau saya sih kemarin suka matchanya karena ada aroma susu sama ini Bu, sama aroma apa namanya yang lumayan kuat. Oke. Bu, ini saya taruh tengahnya ya. Saya kasih agak banyak sedikit. Oke. Oh iya, saya mau bikin minuman Bu, matcha. Bikin hari minuman matcha, pakai ini ditambah ini juga. Itu pasti sama tuh ya Chef ya, minumannya ya Chef ya. Ayo Bu, buat ini buat varian. Nanti kalau kita mau
Buat catering biasanya kan dia butuh minuman-minuman yang buat dessert gitu lah. Ini bau lakrevanya enak banget Bu. Jadi aromanya tuh khas banget, dia ada aroma susunya, tapi juga aroma macanya keluar, red velvetnya juga. Bawahnya naik tapi nggak akan enak. Jangan ditusuk. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ibu bisa bikin gininya dulu nih, ya. Bikin flanya dulu, nanti dimasukin flanya dulu. Kalau nggak habis, taruh freezer aja. Buat sampai 1 minggu aman. Oke, sekarang saya kasih teknik bakarnya. Jadi saya ulangi, teknik bakarnya adalah jika menggunakan oven jenis oven listrik seperti ini, kita pindahkan ini raknya ke bagian bawah. Ya, oke. Ini kita masukin, kemudian kita tutup. Kita setup dulu di 210 kalau untuk oven listrik ini. Kemudian pakai api atas dan bawah, disetting selama 30 menit. Ya. Nanti setelah 15 menit, ibu ngecek. Oh, udah ngembang nih samping-sampingnya. Baru api yang bagian atasnya ini ibu kecilkan ke 190. Karena kenapa? Beberapa oven punya karakter yang beda buat menghantarkan panas. Sehingga nanti bisa jadi ibu ini oven decknya saya 35 menit 190, yang sini saya 210 tapi 45 menit. Nah, jadi beda-beda ya. Kuncinya adalah pinggirannya harus kecoklatan, atasnya harus gosong. Kalau atasnya nggak gosong, produknya nggak bagus. Si ektatnya tadi nggak bagus. Mengkilap-mengkilapnya saya pakai clear gel atau gel fix atau apricot jam. Atau kalau susah udah pakai ini aja, jelly yang dijual di pasaran. Pakai jelly, ibu kasih gula, kasih air, kocok, udah leleh, dipanasin, polesin atasnya. Ya. Tapi kalau mau rasanya enak, boleh pakai apricot jam atau pineapple jam. Ya. Nah, kalau pakai oven tangkring jauh lebih bagus malahan. Percaya atau enggak? Oke, kalau oven tangkring taruhnya di tengah-tengah, lubang bagian atas atau bagian sampingnya wajib ditutup dari awal. Ya, supaya panasnya dia masuk. Di 10 menit terakhir oven tangkring, apinya besarkan maksimum. Supaya dapat gosong di atasnya biar cantik. Iya, jadi kalau misalkan kita udah bikin adonannya seperti ini, nih, mendadak ada orderan cepet-cepetan tuh, tinggal keluar dari freezer, terus tuang custardnya simpan freezer juga aja, bisa kuat 1 minggu sampai 3 minggu tergantung freezer. Kalau freezernya campur daging dan segala macam, itu cuma 1 minggu, karena cenderung dia nyerap aroma. Tapi kalau freezernya kosong, nah, kosong dalam arti cuma kue-kuean doang, itu bisa 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi freezer ketemu freezer, ada yang order keluarnya sebentar, kucuk, beres, tuang, tinggal di oven. Gampang ya, nggak harus nunggu pakai oven. Saya nyetel dulu oven decknya yang segede itu lah. Oven tangkring aja naikin, orderan 4 biji, 5 biji. Tapi kalau di sini kan orderannya 3.000 semua ya. Amin, gitu, amin 3.000. Jadi mulai besok langsung bikin Bu. Ini modalnya murah kok. Ya. Oke, sekarang saya sebelum beres saya bikin minuman dulu sambil nunggu. Adonan ini, mana Ibu? Oh iya. Di sini ini penuh itu ya Bu. Penuh sulap hari ini pokoknya. Bu, adonan seperti ini simpan di freezer juga boleh. Tapi di sini saya roll dulu. Beres saya roll, saya simpan di freezer dalam kondisi bentuknya seperti ini. Ya. Digulung-gulung, di roll-roll. Jadi biar siap pakai. Oke. Oke, ini saya gulung dulu deh sebelum saya bikin minuman ya. Kenapa Bu? Oh, nggak usah pakai plastik Bu. Kalau kita mau pakai plastik itu kalau kita mau bikin zupasuk.
Nah, kalau kita mau bikin kulkas sup, ini setelah dirol tipis, ibu kasih plastik dulu atasnya, baru lipat dan dilipat lagi. Jadi kalau mau pakai dalam kondisi agak dingin, yang tidak beku, dibuka, nggak perlu. Ya. Saya pecinta produk freezer Bu, jadi saya selalu simpan banyak produk ada di freezer. Ya, oke. Ini saya tabur sedikit. Oke. Ini saya roll. Nah Bu, seperti ini di roll aja. Kalau adonannya relax, kita bikin pakai string, nggak pakai tenaga. Gampang kan? Nggak kayak kalau kita lihat di YouTube ya, terus kita bikin sendiri, habis itu panas keringetan, ya meleleh karena berat. Ini enggak, dia ringan banget. Jadi semua adonan ya yang buat bikin adonan berlayer, kalau kita kasih laminat effect seperti ini didiamkan, nanti dia akan luntur sendiri. Oke. Jadi itu kalau mau bikin bolen pakai tepung ninja boleh ya Bu? Oke. Kalau sudah seperti ini, nih, sudah seperti ini, yang ada tepung-tepungnya ini harus disingkirkan ya Bu. Oke, Bu, ini wajib dikuas. Jangan lupa dipoles air. Ingat ya, pas ngegulung wajib dipoles air, tapi tipis banget. Jadi nggak boleh becek, nggak boleh basah sama sekali, tipis-tipis aja. Nggak boleh becek, nggak ada ojek, ya kan? Hujan nggak boleh Bu. Oke, tipis-tipis aja. Yang penting dia bisa nempel dan bukan putih telur. Jadi jangan pakai putih telur buat resep ini. Oke, kemudian kita gulung seperti ini. Oke, saat proses gulung ini wajib ditekan-tekan. Nah, oke, kalau misalkan ada tepungnya wajib dibuang. Kemudian digulung lagi, buang. Oke. Kalau sudah seperti ini boleh Ibu simpan. Nah, itu bukan. Jangan tuh Bu. Tiba-tiba pingsan ya. Ya, kayak gini nih. Ini bisa disimpan. Ibu nyimpannya gini boleh, dibelah 3 boleh. Oke ya, ini aku aja masukin sini. Yang pertama. Oke, kemudian Ibu gulung dikit, masukin yang kedua. Oke, gulung lagi, masukin yang ketiga. Sudah, bentuknya seperti ini. Jadi sewaktu-waktu nanti mau dipakai dan kalau keluarin beres jualannya laris. 3.000 ya Bu? Ya, nih. Ya, kalau udah didiemin seperti ini udah simpanannya mau bisa. Oke, kalau Ibu tanya saya teman aslinya, teman asli sekitar 2.000. Ya, modalnya sama cupnya. Saya dapat cupnya harganya juga murah. Tapi kalau Ibu harganya agak mahal, biasanya ratio 2.700. Ya, karena ini kita pakai santan kan. Kalau santan nggak semua kita pakai krim, tapi rasanya juga udah oke. Makanya kita blend sama whipped top ini supaya munculin lagi rasa creamy-nya. Padahal sebenarnya kalau kita nyebut coconut milk atau santan ini dia udah ada rasa kuatnya, itu aja udah cukup kok, gitu ya. Nah, Ibu yang mana ini? Chef ini tahan lama nggak? Chefnya ada di belakang Bu. Oh, seumur masa simpan produknya. Wah, itu luar biasa. Kemarin pasti dapat. Oke, ini enaknya produk ini dia nggak gampang expire. Jadi sesuai masa simpannya. Kalau di sini 14/6/23. Ya, jadi
top, with top. With top bu, non dairy topping. Jadi buat orang-orang yang nggak makan susu, nah ini cocok banget buat whipping creamnya, ya. Terus ya, oke sudah. Sekarang kita bikin minuman. Tapi siapa yang bisa nyoba ya? Minumnya cuma 12 bu. Kayaknya bikin ujian enak deh. Ya. Oke, kita bikin minuman ya. Ini demo pertama kali saya bikin minuman ya di sini. Saya punya santan, saya punya ada air panas. Saya punya whipped top, ada garam whipped top. Terus saya biar kayak sekarang ya, saya kasih nama minumannya tadi mana nih resep saya nih? Namanya matcha coconut latte. Ada matcha coconut latte. Resepnya nggak ada bu? Nggak ada. Ada di sini resepnya. Resepnya nggak ada, belum saya ketik bu. Baru tadi dapat inspirasi. Bisa nggak? Yuk. Boleh dicatat ya? Oke. Yang pertama adalah siapkan 20 gram gula cair. Gula cair ibu, kalau di rumah Pak Ibu pakai gula cair. Oke. Kalau ibu punya minuman matcha, ibu pakai minuman matcha. Ya, boleh. Kemudian ibu tinggal kasih santannya itu 5 sendok makan. Tapi kalau untuk kemasan yang 350 ml. Kalau ini kita nanti kurang lebih pakai 4 aja udah cukup. Ya. Bingung nggak? Ya. Oke. Udah dicatat lagi? Oke. Gula cair 20 gram. Santannya ini 5 sendok makan. Ya. Oke, kalau sudah dikasih es batu. Es batunya sesuka hati, selera. Kalau saya nanti di gelas ini agak tinggi. Kemudian kita kasih whipped top yang udah di mixer. Perbandingan whipped topnya yang saya pakai adalah 200 gram whipped top. Kemudian ditambahkan dengan air esnya 300 gram. Oke, kocok. Nanti tinggal di airnya dari es batu. Airnya ini 300 gram bu. Jadi 200 gram whipped top, airnya 300 gram. Airnya wajib es seperti ini bu. Ya, itu buat bikin whipped topnya. Oke, kita kocok cara cepat aja. Nah ibu, kalau kita bikin ini ya, ini begini gampang banget, cepet banget, nggak usah repot. Terus whipped top ini kalau kita bikin, kita aduk simpan di kulkas jadi lebih aman. Sudah bu, sudah jadi. Bu, ini kebetulan saya pakai minuman matcha bubuk aja ya, soalnya biar enggak. Kalau ibu di rumah punya matcha tea, boleh pakai matcha tea. Ini saya aduk dulu sedikit. Seperti ini. Oke, ini semuanya dari saya beres. Ya ampun, suaranya kayak iklan di bulan puasa ya. Bu, es batunya selera ya, sesuai selera. Jangan lupa kita pakai ini juga. Ambil dulu es batunya yang satu lagi. Bu, kalau mau langsung gini boleh ya bu, selera. Coklat. Oke. Sultan andalan. Oke.
Seperti ini, Bu. Bu, tepuk tangan dulu tuh. Oke. Saya kasih trouble sedikit. Oke. Kemudian saya kasih ini lagi. Nah, sekali lagi, sedikit lagi. Oke, ya. Harus ikut konsultannya nih, Bu. Ini cocok buat jadi droplet kayaknya ya. Kalau rasanya enak, Ibu bisa beli pesan di saya ya, Bu ya. Enggak sih, nggak jualan minuman beneran. Ya, jadi ini buat yang tidak minum yang namanya susu olahan atau turunan susu atau susu sejenisnya, matcha. Oh, saya pengen ambil lagi ya. Oke, beres. Next sekarang. Oh, ini warnanya bagus loh. Apa sih ada? Warnanya kecoklatan. Oke, Bu. Jadi ini adalah menu terakhir sebelum saya tutup. Sambil nunggu ini matang, karena sebentar lagi matang. Nanti tinggal kita poles. Kalau sudah seperti ini bisa disimpan di display. Kita punya chiller, ya biasanya kalau ada yang punya showcase, itu bisa 3 hari. Kemana, Bu? Wangi. Yang belakang kecium nggak? Kecium nggak? Enggak, Chef. Hah? Enggak. Ya udah saya kasih dong, asik. Oh, aroma lapar, iya ya. Dengerin saya ngomong buahnya lapar pokoknya ya. Ya, jadi ini sambil nunggu, Bu, kurang lebih sekitar 10 menit lagi saya pakai api atas supaya dapat browninya. Setelah itu berarti saya sudah selesai demo kali ini. Terima kasih banyak ya. Jadi nanti kalau ada kurang-kurangnya saya dengan tim mohon maaf, hari ini ada yang lucu-lucu soalnya. Ini minumannya kayaknya boleh nih nanti Bu Dia boleh dibagikan sebagai hadiah. Kalau nggak enak bilang ya, Bu. Kalau enak bisa beli di toko sebelah. Sebelah mana aja boleh. Oke. Saya mewakili dari Sri Boga hari ini membawa beberapa brand produk juga, ada Sungkara, kemudian ada La Creva, ya, itu bisa jadi rangkaian menu baru. Nanti, dan jangan lupa ini pakai tepungnya Ninja, karena kenapa? Kalau Ibu pakai tepung Ninja, warna ke produknya lebih cerah dan kembang lebih tinggi. Kalau bikin kue kering nggak perlu pakai baking powder, dia udah ngembang. Nggak usah pakai kuning telur kebanyakan. Bikin nastar kuning 10 telur 10 biar empuk, jangan. Kalau dengan ini dia kuning telurnya lebih sedikit karena hasilnya lebih renyah dan kembang tanpa baking powder. Oke, saya mewakili tim. Oh, apa, Bu? Kalau apa? Kalau pie. Oh, kalau buat pie pakai ini bagus. Jadi warna pie-nya nggak genep. Nah, warnanya dia bright, kuning menteganya bagus gitu. Oke, kalau beda sama double zero, Ninja dengan double zero itu bedanya di apa? Kalau double zero itu proteinnya dia 11, ya. Dan kita nggak bicara protein kalau di double zero. Double zero itu bagus buat produk-produk yang butuh kenyang. Roti Eropa nggak ada, kita makan roti Eropa kan nggak ada ya. Rasanya itu yang kayak roti Thailand empes-empes gitu loh. Nah, double zero itu buat roti Eropa tuh ngenyangin, padat karena glutennya tinggi. Kalau untuk donat, Ibu donat karakter Amerikan itu bagus double zero. Tapi kalau dokter yang Asia, Ibu bisa pakai Ninja sebenarnya. Apa? Karena Ninja ini dia selain punya yang namanya warna cerah, dia juga punya lembut. Tapi lebih spesialis kalau saya sih saranin buat martabak, kue kering, pie. Jadi pie-nya nggak gampang melempem. Ingat ya, jangan pakai kuning telur terlalu banyak. Nah, kalau saya bikin pie itu nggak pakai telur, saya pakainya air es, udah, ya, nggak usah pakai air es aja. Kenapa? Cairannya diganti dari air es itu, menteganya nggak usah dikurangi. Yang jelas nggak usah pakai kuning telur aja, ya. Kalau bingung, boleh nanti kontak-kontak kita di resep itu ada nomor teleponnya kami, nanti tinggal ditanya aja, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait tepung terigu, kenapa sih tepung terigu Sri Boga itu spesial banget? Datang ke Jalan Halimun nomor 4 karena kita ada baking center.
Yang mau pelatihan boleh silahkan. Oke, saya mewakili tim dan lainnya mengucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu, terima kasih banyak. Sama-sama, Sevidia.